33 tahun, imigran, muslim, sosialis, ya itu Zohran Mamdani, the rising star dari Partai Demokrat Amerika Serikat dan sekarang kandidat wali kota New York. Apakah ini awal babak baru atau hanya nyala sementara? Saya mau tanya ke Bang Celi, siapa Zohran Mamdani ini? Bintang baru politik Amerika. Oke. Muda, optimis. Iya, 33 tahun. Gen Z nih, ganteng. Gen Z 33 tahun loh. Betul. Ini bagi banyak orang, termasuk kita-kita yang melihat Amerika mengurut dada di bawah Trump dengan segala kontroversi Dewa Mabuk. Dewa Mabuk. Ini bagi banyak orang ini angin segar. Ini angin sejuk yang bertiup dari negara Paman Sam. Ada anak muda mengalahkan keluarga Andrew Cuomo. Betul. Ini di kota terkaya di Amerika, pusat keuangan dunia, bukan cuma Amerika nih, kalau kita bicara New York City itu, inilah anggaran pemerintah kabupaten kotanya aja, Mel, 120 miliar dolar lah kira-kira kayak gitu. 2.000 triliun lebih. Ya kan? 2.000 triliun. Jakarta kan 100 triliun, jadi 20 kali. Ya, anggaran Jakarta yang sudah kota terkaya di Indonesia gitu loh. Ini di dunia kita bicara, di mana keuangan internasional berpusat, di mana orang-orangnya kosmopolitan, 10% lebih penduduknya Yahudi. Kekuatan Yahudi di luar Israel terbesar ya di New York City. Di mana ini ada anak Muslim, anak imigran India dari Gujarat. Ini kita harus keluar, keturunannya Gujarat, lahirnya di Uganda ya. Tapi nanti kita ceritakan pribadinya dan sejarahnya. Tapi konteksnya dulu, kenapa dia penting banget, kenapa dia menyegarkan bagi sebagian orang ya. Di New York, di mana 10% lebih kekuatan penduduknya itu, nggak semua orang Yahudi itu kan ekstrim, tapi kan ikatannya dengan Israel kan kuat. Banyak yang kosmopolitan juga, namanya juga penduduk New York City kan. Tetapi kan banyak isu bahwa Mamdani ini, Zohran anak muda ini terlalu pro Palestina sehingga banyak kaum Yahudi yang tersinggung dan mendukung Cuomo. Toh begitu dia bisa mengalahkan Cuomo. Lumayan jauh tuh menangnya. Cuomo ini bekas gubernur New York waktu zaman COVID kan orang bilang ini bakal jadi presiden Amerika nih, itu kan nggak jadi, malah jadi mau jadi wali kota kalah oleh Mamdani. Nah ayahnya Cuomo ini, Mario Cuomo juga terkenal banget sebagai gubernur New York. Adiknya Cuomo, Andrew ini kan presenter berita tuh, jurnalis ya, jurnalis terkenal, Chris Cuomo, sekarang punya channel sendiri, Chris Cuomo. Ini the political family of New York, big names. Ini David lawan Goliath. Ini anak kecil bawa golok lagi nggak? Ya kan? Bayangin orang keluarga ikan paus politik New York bisa kalah sama anak imigran Gujarat. Ini baru warga negara Amerika baru 2018 ya. Ayahnya, dia lahir di Uganda. Makanya ayahnya memberikan dia nama tengahnya itu nama kehormatan buat pemimpin Uganda, temannya Bung Karno Nehru itu loh, Kwame Nkrumah. Ini juga sosialis. Ini kan bapaknya Zohran ini kan ya profesor politik. Ya di Uganda, dia mengajar di Columbia. Keahliannya post colonial studies. Saya bisa kebayang lah ilmu politiknya kayak apa nih, apa namanya, Zohran senior, Mamdani senior ini pasti ke kiri-kirian lah kalau pengagum Nkrumah. Tapi kan bukan soal kirinya, dan ini kan diwarisi oleh Zohran kan dari tradisi ibunya kan. Sutradara film yang Miraner terkenal, pernah diusulkan jadi Oscar. Nah istrinya dari Syria, yang Zohran ini ya bintang televisi atau bintang film atau bintang ini, tapi dua-duanya kan keluarga imigran. Ini sama dengan istrinya J.D. Vance. Nah, sama dengan Kamala Harris. Ada Indianya, namanya juga Kamala. Jadi diaspora India nih. Jadi diaspora India intinya. Nah dan memang nanti saya jelaskan. Saya sendiri dan pasti banyak orang akan berkata bahwa karena dia masih muda, 33 tahun, kalau sekarang dia bilang demokratik sosialis, ya mungkin dia akan berubah menjadi kayak Obama, mungkin kayak Clinton, di mana kata sosialis itu sudah
dikaburkan dalam makna-makna yang lebih moderasi, lebih jalan tengah. Nanti kita kayak Alice Weidel di Jerman mungkin. Iya, ada mirip-mirip agak, ya, tapi dia harus ke tengah. Tapi itu soal nanti. Jadi saya melihat dia bukan itunya sekarang. Saya tentu saja nggak setuju dan menganggap bahwa formula apa yang dia tawarkan buat New York City dengan bus gratis, terutama rent controlnya ya, mengontrol harga sewa apartemen. Itu kata Larry Summers, ada 2 cara menghancurkan sebuah kota. Satu dengan berperang, yang kedua dengan mengontrol harga properti atau sewa properti. Nah ini kan jalan sosialis gitu yang Sohran kan, tapi mungkin karena dia masih muda. Jadi buat saya itu soal nanti, soal lain. Yang paling penting bagi Sohran adalah konteks. Muda, Gen Z, 33 tahun, mengalahkan keluarga Cuomo yang memang bagi banyak kalangan agak memuakkan deh. Nah, terutama konteks buat Partai Demokrat. Jangan lupa dia mengalahkan Cuomo kan. Ya, ini pertarungan antar Demokrat. Keluarga besar Partai Demokrat di New York City kan. Buat Partai Demokrat dengan adanya Donald Trump, mereka semua bingung kan. Mereka semua menjerit ini. Kita nggak punya figur lagi juga ya. Kamala Harris nggak bisa ternyata membangkitkan inspirasi yang meluas. Walaupun kalah kan mestinya dia bisa menjadi pemimpin, dianggap pemimpin pembuangan politik gitu kan. Tapi kan tiba-tiba hilang. Kemudian orang merindukan datangnya kembali Obama, datangnya kembali Bill Clinton. Kalau di Republikan kan yang dirindukan kalau misalnya Trump dianggap ngawur itu kan Ronald Reagan. Nah, kalau Demokrat kan Obama atau Clinton. Nah, pada sosok seorang Sohran inilah tiba-tiba orang tersadar, gila kita dapat bintang yang baru. Ya kan, the new star in the political sky of the United States, munculnya dari kota terbesar, terkaya, terkuat di Amerika lagi, New York City. Ya kan, ingat gak lagunya? New York, New York. Siapa yang bisa menaklukkan New York, dia akan menaklukkan dunia, gitu kan? Nah, orang banyak kemudian berspekulasi. Jangan-jangan ini harapan kita. Ini kaum Partai Demokrat atau walaupun Republikan tapi nggak suka sama Trump. Karena ini benar-benar anti Trump. Terdidik. Iya, berantem sopan. Juga di Trump bilang dia 100% komunis. Ya makanya itu kan ngomongnya. Tapi kan anak ini senyum. Kearifan ini kan kombinasi kearifan India. Ini Gujarati, jangan lupa ini orang Gujarat itu, ini kan pinter-pinter tuh, yang diasporanya. Jadi jangan lupa Islam Indonesia juga banyak berasal awalnya dari Gujarat. Selain dari Yaman Selatan, juga Islam Indonesia dari Gujarat. Jadi kita ada hubungan emosional dikit nih sama si Sohran. Jadi kita nggak terlalu peduli dengan sosialismenya dulu. Kita lihat sosoknya yang menarik ya. Jadi dia anti Trump dalam pengertian kelakuan yang sangat enak, dan sama dengan Trump dalam pengertian tertentu dia sangat ahli memanfaatkan sosial media. Gen Z ini. Ini kan kalau dulu Trump muncul kan dengan Twitter, dengan ini anak Gen Z yang benar-benar kalau kita lihat sosial medianya, makanya dia bisa mendatangkan pengikut yang begitu banyak tiba-tiba. Anak-anak muda di New York City itu yang ternyata kita lihat demografi yang memilih dia itu berpendidikan bagus, kelompok usia muda, yang tiba-tiba 50.000 menjadi relawan ya, betul. Sementara Andrew Cuomo dianggap bekas gubernur, keluarga dan punya masalah. Ya bukan cuma punya masalah, dianggap udah tokoh tua yang membosankan, sombong, nggak kampanye kayak kita. Ini Sohran nih kampanye jalan kaki ke busway, ke warung-warung, salaman sama orang, merangkul orang. Ini Bollywood in New York. lihat dia punya iklan. Dan dia kan setelah sekolah kan bekas dia itu mantan penyanyi hip hop ya, rapper. Iya kan, tentang neneknya dibikin, tapi gaya-gaya New York tapi Bollywood. Ada kalau Bollywood kan selalu ada tiang, dinding, kain, muter-muter juga ada. Ini juga ada. Tapi canggih banget dengan gaya yang pinter. Dan dia merangkul, enak, semua orang merasa
Kan temanya dia kan bagaimana membuat harga-harga terjangkau, apartemen terjangkau, affordable, New York affordable kemarin kan habis COVID, affordability, keterjangkauan, baik bus tiap hari ke kantor, baik terutama apartemen. Ya, ini kan salah satu kota termahal nih, sama dengan San Francisco kan, sewa apartemen $5,000, $7,000, $10,000. Kalau di kota lain cuma $2,000, $1,000 cukup. Dia metodenya salah menurut saya, yang sosialisme rent control. Tapi ini kan anak muda, biar aja dulu salah. Nanti toh juga akan berubah mungkin seperti Obama atau Clinton. Tapi metode kampanye dia luar biasa menarik dan orangnya luar biasa menarik. Tentu saja publik New York anak muda kan nggak ngerti sosialisme. Ini kan Bernie Sanders gitu. Bernie Sanders, kemudian Ocasio-Cortez, kemudian Elizabeth Warren. Oke lah, itu kan tokoh tua. Ini Bernie Sanders kan pernah juga menjadi gelora baru tapi redup ya. Nah ini mungkin dia gelora panjang yang karena masih 33 tahun. Yang lain kan gerontokrasi kayak Bernie Sanders, Donald Trump ini kan sudah harusnya di ufuk sudah harus di dekat horizon untuk fajar bukan fajar ini senja. Ini kan fajar. Ini kalau kata-kata Bung Karno, Mamdani ini putra sang fajar. Masih 33 tahun ya. Iya benar. Kayak ada gua aja. Kayak betul aja kemudian memilih jadi politisi di New York. Jadi kita berharap mudah-mudahan Mamdani ini adalah angin segar baru. Tentu saja kita berharap dia belajar banyak. Gayanya dia pertahankan, isi lebih dalam, pelan-pelan metode dia sosialisme demokratik dia sesuaikan dengan zaman. Ya ini harapan kita. Artinya karena sosialisme kan jawaban lama yang sudah terbukti gagal, apalagi nanti di New York pasti lebih gagal lagi. Ini karena pusatnya jantung kapitalisme. Tetapi bagi anak semuda dia lebih baik salah di awal, kemudian dia berkembang lebih bijaksana. Ya kan, daripada dia mulai dengan benar semuanya, dia nggak ada lagi kemungkinan untuk belajar. Jadi yang penting dia sudah tahu bahwa dia ini punya bakat besar politik. Dia tahu bagaimana berkampanye di kalangan kaum muda. Dia bahkan menang di New York City di mana banyak sekali orang Yahudi yang membuat posisi dia agak problematik. Bukan hanya sebagai Muslim, tetapi sejak mahasiswa dia kampanye pro Palestina, ya, garis keras dia. Toh begitu dia bisa membujuk sebagian orang Yahudi untuk bisa bersama-sama dia. Nah ini dahsyat ya, Zohran Mamdani. Bang, ini kan nanti pemilihannya di November. Kalau misalnya dia menang, berarti kan ini sebagai rising star-nya Partai Demokrat, mungkin ada kemungkinan dia compete di 2008 pemilihan presiden. Ya banyak orang berharap begitu ya. Kemungkinan besar kan dia menang wali kota New York lah ya. Ya tentu saja belum pasti dalam politik kan. Boleh dipastikan. Kalau kita berandai-andai. Kalau kita berandai-andai dia menang wali kota New York, maka itu batu loncatan yang untuk nyanter 2 tahun kemudian pemilu presiden Amerika kan 2028 November. Nah ini kan di Partai Demokrat Amerika, kalau di Partai Republikan kan Trump sudah nggak lagi. Tapi dia mau 3 periode tuh Bang. Iya, di Indonesia juga ada yang pernah mau 3 periode tapi gagal. Di Amerika nggak mungkin juga karena konstitusi sama ininya lebih tua lagi dari aturan Indonesia kan. Nah intinya adalah mungkin kalau di Republikan JD Vance lah ya, kalau kita lihat the strongest contender. Muda juga tuh, 41 tahun JD Vance. 41 tahun, 2 tahun lagi kan 43-44. Kalau katakanlah Zohran nih menang wali kota New York dan bisa jadi kandidat nominasi Partai Demokrat untuk melawan JD Vance, kan dia pada saat itu akan berumur 36 tahun. Iya. Ya kan 36 tahun, terus 43 tahun ya lawannya ini kan politik Amerika tiba-tiba jadi penuh daya tarik lagi kan, yang inspiring kan ketimbang kemarin. Joe Biden 80 sekian tahun, ya kan. Trump juga ada. Trump sekian ini kan. Nah ini jadi menarik karena Partai Demokrat sendiri kan strong contendersnya kan
Ini kan partai yang sedang mengalami demoralisasi setelah kalah oleh Trump begitu telak kan. Ada Kamala Harris, ada Gubernur California Gavin Newsom kan. Ya tapi kalau Zohran bisa menjadi bintang baru di New York, anything is possible. Tapi kan dia Muslim nih Bang. Nah, gimana? Ini satu persoalan yang saya bilang, bahwa Amerika itu sudah kosmopolitan, terbuka kan. Ya pasti terbukti orang kayak Zohran Muslim yang dianggap pro Palestina bisa kuat di New York City, tempatnya Yahudi lah, yang baik for or against lah Palestina. Tapi kan bahwa Amerika bisa ada orang kayak Obama, ya kan, orang istrinya J.D. Vance, istrinya Trump juga migran loh, Melania Trump. Tapi Muslim ini loh Bang. Nah itu loh, Muslimnya Obama kan ayahnya kayaknya Muslim, tapi ibunya kan akhirnya dia ikut Kristen. Namanya kan Barack Hussein Obama. Memang gak gampang, karena kan jumlah penduduk Muslim di Amerika kan 1% lah kurang lebih ya, di kisaran itu gitu. Karena itu Zohran harus bisa terkesan walaupun dia baru menjadi imigran, walaupun dia ayah ibunya langsung juga imigran, istrinya pun dari Syria, dia harus mampu meyakinkan publik Amerika yang luas, bukan cuma di New York City loh. New York City kan pusat, segala pusat kalau di Amerika kan, tapi kan Amerika punya Midwest, hinterland. Amerika punya kota-kota kecil di seputaran kota besar. Amerika punya daerah pertanian yang luas. Amerika punya basis-basis maganya Trump ini loh, di selatan, di mana gitu. Nah ini saya kira di mana-mana ada bangsa yang selalu memperhatikan apa agama pemimpin ya. Tapi Amerika sangat sedikit kok, rasanya. Tetapi memang ini lebih ke tradisi, Mel. Kan betapapun bagusnya demokrasi Amerika misalnya, kan Obama juga baru aja dia. Ya kan, tahun 2008 pertama kali orang keturunan kulit hitam untuk jadi presiden. Kamala Harris kan gagal lah, sebagian alasannya mungkin terkait itu. Di Inggris, Rishi Sunak. Iya, setelah demokrasi Inggris 2 abad, Rishi Sunak yang agama Hindu bisa jadi Perdana Menteri Inggris ya 5-4 tahun lalu. Nah Amerika sampai sekarang juga belum ada presiden perempuan. Hillary Clinton hampir kalah, Kamala Harris hampir jadi kalah. Jadi mungkin satu-satunya demokrasi yang kuat dan matang dan panjang yang belum pernah ada pemimpin politik perempuan ya Amerika. Dengan segala kekuatan dan keterbukaan Amerika, memang ada paradoks-paradoks kecil dalam tradisi panjangnya. Nah karena itu kita berharap orang seperti Zohran bisa ke depan bintangnya makin bersinar. Jangan ya tentu saja nasihat Nusantara, nasihat Nusantara Bhinneka Tunggal Ika, pluribus unum. Jadi posisinya sebagai Islam pasti akan kontroversial sampai kapanpun. Dalam konteks tradisi politik Amerika, tetapi bukan tidak mungkin seperti Obama, seperti John F. Kennedy. John F. Kennedy menjadi presiden, dia Katolik di tengah masyarakat yang Protestan. Dan itu kan tahun 60-an, belum terlalu lama dalam ukuran sejarah. Nah, yang penting adalah jangan terlalu banyak, misalnya katakanlah ya, sosialisme Amerika, di Amerika kan juga kontroversial, Islam akan kontroversial. Ngapain bikin 2 kontroversi besar? Sosialismenya dilembutkan, diperhalus, dimoderasi, boleh aja namanya sosialis, tetapi lebih realistik, lebih pro perdagangan, pro keterbukaan ekonomi, pro pada kreativitas ekonomi. Bukan ini kan dia kan maunya bus gratis, ini gratis, toko kelontong dikelola pemerintah, atau pembatasan kenaikan harga sewa apartemen yang dikelola dan diatur oleh pemerintah, itu kan sosialisme. Nah, yang gini-ginian pelan-pelan dia harus mulai terima bahwa itu formula lama yang nggak jalan. Tapi buat anak muda silahkan coba aja dulu. Dengan begitu dia tumbuh lebih matang. Nah pasti di ujungnya kalau dia mau menjadi pemimpin
politik Amerika yang bukan hanya di New York City, unsur agama akan jadi problematik. Dan ini yang keahlian utamanya harus dia the spring of the strength itu harus dari situ. Kayak Obama dulu waktu tahun 2008 dia meyakinkan yang non keturunan atau imigran yang punya asal muasal dengan warna kulit, dia meyakinkan orang putih untuk look, I am also human being just like you, togetherness, brotherhood, sisterhood of man, gitu loh. Itu dahsyat Obama. Nah, akan ada momen-momen bagi Zohran di mana dia berkata kepada rakyat Amerika, yang saudara-saudara kita yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik, yang Kristen, yang Islam, pluribus unum, bineka tunggal ika, berbeda-beda namun satu jua. We are all Americans. Americans, we are all the family of humanity. Pluribus unum. Ini kan semboyan Amerika. Itu pidatonya Obama aja, yes we can. Yes we can. Gitu loh. Nah ini kan kekayaan tradisi Amerika yang ini kan menurut saya Zohran ini bakatnya besar sekali dalam politik, luar biasa. Lihat wajahnya, lihat senyumnya, lihat ngomongnya, lihat sosial media dan iklan-iklan politiknya. Ini dahsyat. Ini born into politics lah, kira-kira kayak gitu. Wajah baru Gen Z masuk politik. Yes, kita doakan dari Nusantara, Mel. Semoga jalannya panjang. Bakal seru lawan J.D. Vance nih ya. Sukses Gilang gue bilang. Kalau dia lawan J.D. Vance saya agak dilematik. Karena J.D. Vance satu alma mater sama saya. Ohio State. Jadi dalam hal ini ya kita nanti pakai koin. Karena kan ikatan alma mater gua juga. Ikatan alma mater salah satu ikatan yang kuat. Alma mater kan. Mater itu kan ibu. Gak apa-apa. Ya kan, yang satu kita senang lihat imigran, Zohran. Ya kan, yang satu kita lihat, J.D. Vance, jangan-jangan kita simpati karena sama-sama keluarga imigran. Bukan, Ohio State. Istrinya J.D. Vance sama dengan Zohran juga, orang dari India. Imigran India juga. Jadi kekayaan Amerika muncul di situ. Negara migran, tetapi kreatif, terbuka, dan penuh dengan ide-ide yang ini yang penting, ide-idenya harus sesuai dengan zamannya. Dan makanya kekuatan Zohran kan di situ. Kalau dia bicara sosialisme ya, pemilih dia di New York City yang anak-anak muda nggak ngerti juga apa sih sosialisme, apa akibat dan baik dan buruk dari rent control of the government, itu nanti aja lah, biarkan mereka belajar sebagai anak muda. Kira-kira gitu, Mel. Baik, terima kasih Manjeli. Yes. Kita tunggu 2008 berarti. Kita tunggu 2028. Baik, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News, sampai jumpa.